Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Welcome back to our English class for grade 8. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang chapter 2 atau bab 2. Temanya adalah we can do it and we will do it. Yang artinya kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. In this chapter, we will learn, yang pertama itu to state that we can do something, untuk menegaskan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. And the second is to state that we will do something, menegaskan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Terkhusus untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus untuk membahas tentang we can do it. Can itu artinya bisa, kemudian do artinya melakukan atau mengerjakan. Jadi kita ingin bahas tentang we can do it itu yang bisa kita lakukan. Nah, kata can di sini yang artinya tadi bisa. Can ini is one of the most commonly used modal verbs in English that we use to express ability. Jadi kata can ini dalam bahasa Inggris umumnya banyak digunakan sebagai modal dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan ability, yaitu kemampuan atau kesanggupan. Nah, how to express ability with using the word can? Bagaimana mengekspresikan kemampuan atau kesanggupan menggunakan kata can? Nah, perhatikan baik-baik. Kata can untuk mengekspresikan kemampuan di dalam kalimat, kita pecah menjadi kalimat positif. Kemudian ada kalimat negatif, kemudian ada kalimat intronegatif atau kalimat tanya. Perhatikan baik-baik. Untuk kalimat positif, rumusnya atau format kalimatnya adalah yang pertama ada subjek. Subjek adalah pelaku atau yang melakukan. Kemudian ditambah kata can yang artinya bisa. Kemudian ditambah verb. Verb itu adalah kata kerja atau apa yang dilakukan oleh si subjek tadi. Kemudian verb di sini adalah bentuk pertama. Nah, kemudian kita tambah dengan objek. Objek itu sesuatu yang diberi tindakan atau diberi perlakuan oleh si verb tadi. Contohnya misalnya, saya bisa membuat kue. Subjeknya atau pelakunya adalah saya, kemudian bisa, can, kemudian verbnya tadi adalah membuat, kemudian objeknya adalah kue. Seperti itu. Kemudian, bentuk negatif. Bentuk negatif, bedanya dengan bentuk positif adalah kita tambahkan kata not. Jadi bersambung cannot, cannot. Atau bisa disingkat jadi can't, can't. Nah, kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatifnya, kata can, cannot-nya tadi, not, dihilangkan, kemudian kata can-nya maju ke depan. Maju ke depan di depan subjek, kemudian setelah subjek diikuti verb, kemudian setelah verb ada objek, kemudian diberi tanda tanya. Jadi, misalnya tadi, kalimat saya bisa membuat kue, jika diubah dalam bentuk negatif menjadi saya tidak bisa membuat kue. Kemudian diubah menjadi kalimat tanya, maka dia menjadi bisakah saya membuat kue? Itu contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Nah, perhatikan baik-baik bahwa subjek yang bisa kita gunakan ada I, yang artinya saya, kemudian you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, animals, hewan, maksudnya di sini adalah nama-nama hewan, misalnya a horse, seekor kuda, atau a cat, seekor kucing, a bird, seekor burung, dan lain-lain. Kemudian ada people's name, nama orang atau namanya orang, misalnya Nadia, atau
Nina, atau Putra, dan sebagainya. Kemudian perhatikan contoh berikut. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana format atau rumusnya untuk membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif menggunakan kata can. Nah, perhatikan contoh yang pertama di sebelah kiri. Kalimat positifnya, Diana can speak English well. Diana can speak English well. Diana bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian, kalimat negatif. Perhatikan, kata can tadi ditambah dengan not, menjadi cannot. Dibaca, Diana cannot speak English well. Diana cannot speak English well. Diana tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, kemudian kita ubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Kata can kita pindah ke depan. Posisinya di depan subjek. Karena subjeknya adalah Diana, maka kata can maju ke depan kata Diana. Sehingga kalimatnya menjadi, Can Diana speak English well? Can Diana speak English well? Bisakah Diana berbahasa Inggris dengan baik? Nah, contoh selanjutnya yang ada di sebelah kanan, kalimat positifnya begini. I can ride a horse. I can ride a horse. Kata ride di sini artinya menunggang atau boleh juga mengendarai. Jadi, saya bisa menunggang seekor kuda. Kemudian, ketika diubah menjadi kalimat negatif, maka dia menjadi I cannot ride a horse. Saya tidak bisa menunggang seekor kuda. Kemudian, ketika kita jadikan menjadi kalimat tanya atau interrogatif, dia menjadi Can you ride a horse? Can you ride a horse? Kata can maju ke depan subjek. Sedangkan subjeknya, karena dia menggunakan subjek I, maka untuk menjadi kalimat tanya kita harus ubah menjadi you. Karena lawan dari kata saya adalah you. Karena tidak mungkin kita bertanya pada diri sendiri. Jadi kita bertanya pada orang lain. Sehingga subjek I tadi kita ganti menjadi you. Jadi artinya bisakah kamu menunggang seekor kuda? Nah, untuk menjawab kalimatnya kita bisa bilang yes, I can. Jika kita bisa. Kemudian jika kita tidak bisa, jawabannya yes, I cannot. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah buatlah kalimat can dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Jadi dibuat dalam bentuk positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dengan menggunakan masing-masing subjek yang ada di bawah. Jadi subjek yang harus kalian gunakan ada 5. Yang pertama adalah Nadia, kemudian ada I, kemudian ada Fitrah dan Ruri, kemudian ada they dan we. Nah, kemudian kalian tambahkan can, kemudian kalian tambahkan verb dan objek. Nah, untuk verb dan objek, kalian bisa pilih bebas. Gunakan semua verb dan objek yang sudah disediakan. Kalian bisa buat kalimat dalam kreasi kalian sendiri. Okay, I think that's all. Thank you very much. See you at the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.